Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Kisah Romantis. Channel yang membagikan berbagai kisah romantis. Kisah ini hanya untuk menghibur, bukan untuk menyinggung siapapun yang mendengarnya. Oke, tidak perlu berlama-lama, selamat mendengar dan semoga para pendengar bisa terhibur. Kisah romantis kali ini berjudul Ketika Cinta Harus Bersabar. Penulis, Nurlaila Zahra. Episode ketiga. Sampai di rumah tepat ketika azan maghrib berkumandang. Mama menyuruhku untuk segera mandi dan langsung menunaikan salat maghrib. Kuturuti apa kata mama. Papa yang hendak pergi ke masjid tak pernah sedikit pun berkomentar tentang kerepotan mama menyuruhku ini dan itu. Selepas mandi dan salat maghrib, mama lagi-lagi menyuruhku dengan suatu hal yang menurutku aneh. Din, coba kamu pakai gamis kamu yang warna biru tua ini. Sepertinya bagus deh, pintanya sambil mengambil sebuah gamis yang dimaksudkan dari dalam lemariku. Untuk apa sih Ma? Ini kan hanya acara silaturahim saja kan? Nggak usahlah pakai baju yang berlebihan. Kayak mau pergi saja, tolakku tanpa mau mengindahkan permintaan mama. Kuperhatikan gamis biru tua itu yang menurutku lebih cocok dipakai ke acara walimahan. Malam ini kamu harus tampil cantik. Pokoknya harus spesial. Awas kalau tidak, mama akan marah sama kamu. Dipakai ya, pinta mama sekali lagi. Aku hanya bisa termenung sendirian di kamar sambil memikirkan perkataan mama barusan. Apa sih yang sebenarnya diinginkan mama dariku? Sehingga aku harus mengenakan gamis itu. Kuturuti saja permintaan mama. Aku masih tidak mengerti ada apa di balik semua kedatangan keluarga Bu Rahayu malam ini. Pukul 7 malam kurang 15 menit keluarga Bu Rahayu datang. Aku heran, apa mereka sudah salat maghrib? Mama dan papa menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Aku tidak ikut menyambut mereka karena aku sedang sibuk membuatkan minum di belakang. Hatiku tiba-tiba saja berdesir tatkala mama menyebut nama Yusuf. Iya, dia datang malam ini. Jantungku yang seolah tenang, kini menjadi berdegup dengan kencangnya. Kutarik nafas dalam-dalam, lalu kuhembuskan. Dari ruang tamu, mama memanggil namaku. Dinda, kesini sebentar. Temui dulu ini keluarga Bu Rahayu, teriak mama. Iya sebentar Ma, sahutku sembari mengelapkan tanganku pada sebuah kain. Aku bergegas melangkah menemui mereka di ruang tamu. Sekali lagi kutarik nafasku dalam-dalam lalu kuhembuskan. Wajah yang pertama kali kulihat adalah wajah Bu Rahayu, kemudian laki-laki bertubuh besar dengan kumis di wajahnya. Mungkin dia suaminya. Aku tak berani mengalihkan pandanganku pada Yusuf. Kuraih tangan Bu Rahayu lalu kucium. Dan kukatupkan kedua tanganku pada suaminya dan Yusuf pastinya. Bu Rahayu memuji penampilanku. Wah, malam ini Dinda cantik sekali. Cocoklah, ucap Bu Rahayu padaku. Ucapan itu membuat sebuah tanda tanya besar di hatiku. Cocok, Bu Rahayu bisa saja. Terima kasih atas pujiannya, sahutku sambil meminta diri. Aku ingat aku sedang membuatkan minum di belakang. Mereka mengizinkan. Tiba-tiba saja kedua mataku beradu pandang dengan Yusuf. Bergetar rasanya hati ini. Kutarik nafasku dan kuhembuskan ketika sudah sampai di dalam. Di belakang, aku lanjutkan membuat minum. Kutata kue-kue di atas piring yang tadi siang mama beli di pasar. Samar-samar ku dengar perbincangan mama, papa, dan keluarga Bu Rahayu di depan. Biasa, membincangkan masa lalu. Sambil membawa 5 cangkir air teh hangat dan 2 toples kue-kue kering, aku melangkah ke ruang tamu. Wajahku masih menunduk, tak berani aku mengangkat kepalaku. Bu Rahayu dan suaminya yang kuketahui bernama Pak Sardi mengucapkan terima kasih padaku, kecuali Yusuf. Dia hanya diam. Aku memberikan senyumku pada Bu Rahayu dan suaminya. Aku berbalik ke belakang sebelum akhirnya aku mendengar Yusuf mengucapkan terima kasih padaku. Aku menoleh sesaat dan mengangguk padanya. Aku kembali ke belakang dengan perasaan yang tak menentu. Yang pasti, perasaan senang itu tiba-tiba saja merasuki jiwaku. Aku kembali ke belakang dan kuambil 2 piring berisi kue-kue yang tadi sudah kutata.
Kusuguhkan pada mereka dan kembali ke belakang lagi. Awalnya Mama menyuruhku untuk tetap tinggal di ruang tamu, tapi aku menolaknya. Kudengarkan dengan jelas perbincangan mereka dari ruang tengah. Sambil memainkan sebuah sendok, aku mendengar Pak Sardi bersuara. "Ya, tujuan kami datang ke sini ini kan, selain untuk menyambung silaturahim juga untuk membicarakan suatu hal yang sangat penting, menyangkut anak-anak kita yang sudah besar-besar." "Betul tidak Pak, Bu?" "Iya ya, betul-betul," sahut Papa. "Saya yakin Bapak sama Ibu pasti sudah tahu apa tujuan kami datang ke sini," lanjut Pak Sardi. "Saya hendak melamar putri kalian untuk anak kami, Yusuf." "Bagaimana Pak, Bu?" "Prang, sendok yang tadi aku mainkan terjatuh." "Ya, sendok itu terjatuh karena aku terkejut mendengar perkataan Pak Sardi barusan. Dadaku sesak, mulutku serasa keluh dibuatnya. Keringat dingin tiba-tiba saja membasahi sekujur tubuhku. Perlahan aku mendengar jawaban Papa. "Ya, kami sangat senang atas keinginan Bapak dan Ibu untuk menjadikan anak kami sebagai menantu. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami bisa berbesan dengan Bapak dan Ibu. Dengan senang hati kami menerima pinangan itu. Semoga ini menjadi langkah awal untuk kebaikan kita bersama, amin," jawab semuanya serentak. Dalam hati aku bertanya-tanya, kenapa Papa tidak menanyakan hal itu padaku dulu? Kenapa Papa menerima pinangan itu secara sepihak tanpa mau berkompromi dulu denganku? Tapi, biarpun Papa tidak menanyai hal itu kepadaku dulu juga, sebenarnya aku mau menerimanya. Oh, senangnya hatiku, ternyata Yusuf menyukaiku. Jodoh memang benar-benar rahasia Allah. Aku tidak menyangka bahwa jodohku adalah seseorang yang baru saja ku kenal. Tapi, bagaimana dengan sifat-sifat Yusuf? Aku kan belum begitu mengenalnya. Setelah menikah nanti, kami akan sama-sama belajar sifat kami masing-masing. Oh Rabi, senangnya hati ini. Tiba-tiba aku mendengar Mama memanggil namaku. "Dinda, kesini sebentar nak." Aduh, bagaimana ini? Aku panas dingin. Kakiku gemetar dan sulit untuk diajak berjalan. Tapi mau tidak mau aku harus memenuhi panggilan Mama. "Iya Ma, sebentar," sahutku sambil menata diri agar tidak tampak gugup. Aku menunduk, kuberanikan diriku menatap wajah Yusuf, yang kini telah menjadi calon suamiku. Dia masih menunduk, aku beristighfar dan duduk di samping Mama. "Kamu sudah mendengarkan apa yang barusan kami perbincangkan?" tanya Mama sambil mengusap-usap bahuku. Aku mengangguk pelan. "Lalu bagaimana dengan kamunya? Menerima tidak?" tanya Mama yang sebenarnya ingin langsung ku jawab, mau. Tapi aku malu. Aku lebih memilih untuk diam sejenak sambil menatap satu persatu wajah yang ada di ruang tamu, terutama Yusuf. Lalu aku bersuara, "Dengan segala kerendahan hati, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang aku miliki, maka dengan menyebut nama Allah." Kutarik nafasku perlahan. "Aku menerimanya," lanjutku. Lega rasanya hati ini. Semua yang ada di ruang tamu tertawa bahagia. Kecuali Yusuf. Aku menatapnya dengan penuh tanya. Ada apa dengannya? Dia hanya menunduk. Sesekali bibirnya tersenyum ketika matanya menatap wajah Mama atau Papa. Tapi sepertinya, senyumnya berbeda. Senyum yang aku tangkap darinya, seperti bukan senyum kebahagiaan. Tidak, pasti saat ini dia sedang menutupi rasa gugupnya, sama seperti aku. Setiap orang kan pasti berbeda-beda dalam menyembunyikan rasa gugupnya. Aku tepis perasaan itu. Yusuf juga pasti mempunyai perasaan yang sama terhadapku. Saat ini aku hanya ingin melewati malam yang indah ini bersama keluarga besarku. Papa, Mama, Pak Sardi, dan Bu Rahayu mulai membicarakan semua proses pernikahan. Aku sangat bahagia malam ini. Sekian kisah romantis yang berjudul Ketika Cinta Harus Bersabar. Episode ketiga. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share.